Saya kan sudah katakan, harus ada basic dasar apa pemakzulan itu. Bukan hanya faktor suka atau tidak suka. Ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mr. Anies Baswedan. Nasional Demokrat Restorasi Indonesia, sebuah manifesto. Reformasi telah dan tengah mengantar Indonesia sebagai negara demokrasi. Tetapi kami menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara pemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi yang tanpa orientasi pada publik. Kami menolak demokrasi yang sekedar menjadi proyek reformasi tanpa arti. Kami yang berdiri di sini dan seluruh rakyat Indonesia mencita-citakan demokrasi yang matang, yang menjadi tempat persandingan, keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri. Maka pada hari ini kami berketetapan hati menggalang sebuah gerakan bernama Nasional Demokrat Restorasi Indonesia. Nasional Demokrat adalah gerakan perubahan yang berikhtiar menggalang seluruh warga Indonesia dari berbagai lapis masyarakat dan golongan untuk merestorasi Indonesia. Nasional Demokrat tidak hanya bertumpu dan berpusat di Jakarta, melainkan sebuah gerakan perubahan yang titik sumbunya terpencar di seluruh penjuru Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu beserta kita dan meridhoi perjuangan ini. Jakarta, 1 Februari 2010. Ketika saya masih kecil, Mas Surya, saya membaca biografi. Nama-nama yang dibaca itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Syahrir, ada Natsir, ada Saifuddin Zuhri, ada Wahid Hasim. Mereka bervariasi latar belakangnya. Tapi sesungguhnya kalau kita tanya, apa profesi mereka? Sesungguhnya mereka adalah politisi. Mereka adalah politisi. Tetapi kita, karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka-mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Dan itulah sebabnya, mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik. Bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Lebih masalah, kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, harus didukung. Bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh. Kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan Republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Dan ini artinya bahwa panggilan untuk terlibat dalam politik itu adalah panggilan untuk menjalankan
tugas-tugas yang mulia, tugas-tugas di jalur yang penuh dengan tantangan. Dalam politik penuh dengan tantangan, seperti juga di sektor manapun juga. Tetapi justru saatnya kita mengembalikan marwah bahwa berada di dalam wilayah pengambilan keputusan adalah jalan yang bisa dijalani dengan terhormat. Bila itu dijaga dengan terhormat, Bapak sekalian, panggilan ikut di dalam sebuah proses politik adalah panggilan untuk ikut mengurus negara. Dan bila itu dijalani dengan cara yang terhormat, maka kita akan mendapatkan kehormatan. Dan pada saat itu tuntas dikerjakan, maka keluar dengan dihormati. Itulah proses politik. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya. Ternyata teman-teman, Anies Baswedan itu adalah salah satu penggagas Partai Nasdem, Nasional Demokrat. Ya. Dulu kalau kita lihat rekam jejaknya bahwa Anies itu adalah bersama-sama dengan tokoh-tokoh lain ya, Surya Paloh dan lain-lainnya. Itu adalah penggagas Partai Nasdem, teman-teman. Dulu dia ormas ya, organisasi masyarakat, yang kemudian saat ini kita kenal sebagai Partai Nasdem. Nah, maka dari itu, kalau kita melihat Anies Baswedan, teman-teman, ya tidak salah selama ini ya, Nasdem ini mendukung Anies Baswedan ya di Pilpres kemarin. Walaupun di Pilkada Jakarta yang lalu ya Nasdem ini tidak mendukung Anies ya. Kemudian Anies dikhianati Nasdem ya, tidak bisa maju sebagai calon gubernur di Jakarta yang lalu, teman-teman. Nah, inilah Anies Baswedan. Anies pun tidak pernah merasa sakit hati dan sebagainya ya. Sebab beliau tetap santai, teman-teman ya. Apalagi saat ini Surya Paloh gencar sekali ya membela Jokowi ya, walaupun Jokowi dan Gibran adalah lawan politiknya di 2024 kemarin. Namun ya para kadernya malah mendukung yang lain. Dan kedewasaan berpolitik Anies ini sangat luar biasa, perlu dicontohkan. Bagaimana Anies tetap sabar, teman-teman. Bahkan menyusun kekuatannya sendiri ya, yaitu bersama dengan relawannya, para pendukungnya membangun ormas yang kita kenal sekarang Gerakan Rakyat ya, yang cikal bakal akan menjadi sebuah partainya nanti. Dan kalau kita mendengar pada saat isu pemakzulan Gibran, teman-teman, Surya Paloh itu tampil di depan ya, membela Gibran, katanya itu tidak berdasar dan sebagainya. Dan kalau kita melihat bagaimana Surya Paloh ya membiarkan kader-kadernya yaitu Irma Caniago untuk selalu menyerang Anies, teman-teman, ini kocak dan lucu ya. Karena Anies ini bisa dikatakan senior lah ya, yang membentuk salah satu orang yang berjasa di Nasdem, teman-teman. Semoga saja Nasdem membuka hatinya ya untuk selalu mendukung Anies Baswedan ya dalam pemilu-pemilu ke depan ya, sebagai aspirasi penghargaan terhadap Anies. Bagaimana menurut kalian?